anak-anak sudah tahu definisi atau pengertian pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya untuk kebenaran. Nah, itu arti pahlawan. Ya, pengertian pahlawan adalah orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya untuk membela kebenaran. Itu arti pahlawan. Untuk anak-anak kelas 6 itu diingat-ingat, nanti TKA keluar itu. Kemudian kita memperingati Hari Pahlawan pada pagi hari ini adalah Hari Pahlawan yang ke-80. Kita ketahui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dinyatakan merdeka sejak itu dan diakui oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Namun 4 bulan kemudian pada tanggal 25 Oktober 1945 sekutu ini adalah kelompok negara yang merasa negaranya kuat dan ingin menguasai dunia. Itulah kelompok sekutu yang sampai sekarang masih ada, yaitu anggotanya antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, setelah 4 bulan Indonesia merdeka, maka tentara-tentara sekutu datang ke Indonesia lagi untuk menguasai lagi Indonesia, tepatnya di kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 setelah 4 bulan Indonesia merdeka. Nah, kedatangan tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi di Surabaya tentu saja membuat resah dan membuat kekecewaan terutama masyarakat dan arek-arek Surabaya di kota Surabaya. Mengapa kok mendarat di Surabaya? Karena di Surabaya dianggap adalah kota yang kuat pada waktu itu di Indonesia. Maka tentara-tentara sekutu datang di Surabaya untuk mengambil alih lagi, untuk menjajah lagi Indonesia. Maka terjadilah perundingan-perundingan antara sekutu dengan pemerintah Surabaya. Pada waktu itu Gubernur Surabaya adalah Gubernur Suryo. Nah, kemudian terjadi perundingan-perundingan, tidak ada keputusan, maka tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi mengancam atau menyuruh bahwa kekuatan tentara-tentara yang ada di Surabaya segera mengumpulkan semua senjata-senjata yang ada. Akan diberi waktu yaitu tanggal 10 November 1945 kalau tentara Indonesia dan pemuda-pemuda di Surabaya tidak mau menyerahkan senjatanya pada tanggal 10 tersebut, maka Surabaya akan dihancurkan, diratakan melalui darat, udara maupun laut. Hal itu mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Maka tanggal 10 November tentara sekutu mengadakan penyerangan terhadap kota-kota yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Maka pemerintahan pada waktu itu Surabaya dipindahkan ke Mojokerto untuk sementara. Nah, setelah terjadi peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia yang ada di Surabaya yang juga menimbulkan korban, di mana korban itu tentu saja ada di pihak Indonesia dan ada di pihak sekutu, di mana tentara sekutu yang memimpinnya yaitu Jenderal Malabi tewas terbunuh oleh tentara Indonesia.
Dan pada waktu itu banyak tentara sekutu yang menginap di Hotel Yamato ya, untuk sembunyi di situ, dan di hotel tersebut, di atas hotel berkibarlah bendera Belanda, yaitu warna merah, putih, dan biru. Maka salah satu tentara Indonesia atau arek-arek Surabaya menaiki tiang bendera untuk menyobek daripada warna birunya, dan akhirnya tinggal warna merah dan putih. Ya. Kemudian dalam peperangan pada tanggal 10 November tersebut, ada orang yang mengorbankan diri, ada orang yang mengunggah atau di dalam pidatonya untuk memberi semangat kepada pemuda-pemuda Surabaya agar jangan menyerah, jangan mundur untuk melawan penjajah atau yang ingin menjajah kembali, yaitu sekutu, di mana di dalam sekutu tersebut ada tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Atas perjuangan daripada tentara dan pemuda-pemuda Surabaya, tanggal 10 tersebut tentara Indonesia dan pemuda-pemuda Surabaya diberi kemenangan dan bisa membunuh daripada pimpinan tentara sekutu, yaitu Jenderal Malabi. Dan akhirnya timbullah di situ ada dua pahlawan yang menonjol di dalam pertempuran 10 November tersebut, yaitu yang pertama Bung Tomo atau Sutomo, dan yang kedua Gubernur Suryo. Nah, inilah dua pahlawan yang menonjol pada waktu itu, dan sampai sekarang teringat bahwa kedua orang ini adalah termasuk pahlawan kemerdekaan. Nah, alhamdulillah, dengan perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan yang terjadi pertempuran sangat sengit di Surabaya, Indonesia sampai sekarang merdeka. Maka untuk itu tanggal 10 atau setiap tanggal 10 kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Itu cerita sejarah sedikit mengingat waktunya atau pada pagi hari ini sangat panas ya. Kalau ingin lebih jelas lagi, silahkan nanti mengikuti pelajaran di kelas 6 atau suatu saat nanti di SMP SLTA, saya kira akan lebih mendalami lagi. Ada kurang lebihnya dari saya sebagai pembina upacara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak, di hati Bapak serta Ibu guru. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.